Pak Rizal, terima kasih untuk Ya. keterangannya. Ini ada nomenklatur yang dipakai Pak Rizal ini soal krisis dan genting. Dalam Undang-Undang Dasar itu kita membedakan ada keadaan bahaya dan keadaan genting. Tapi Pak Rizal menggunakan istilah selain itu ada krisis. Ya. Kalau kita lihat dalam risalah pembahasan Badan Pekerja Panitia Ad Hoc MPR tahun 99 sampai 2002, ketika pembahasan pasal 22 bicara terkait dengan kegentingan yang memaksa, itu selalu dibahas dengan keadaan darurat atau bahaya dalam pasal 12. Dalam risalah itu misalnya ada ahli ekonomi dari UGM ya, kalau nggak salah Profesor Sri Aditya Ningsi dan sebagainya, itu mengulas terkait dengan genting ini dikaitkan dengan darurat. Nah, mungkin Pak Rizal ahli bisa memberikan ya mungkin keterangan tertulis kalau tidak sekarang dari perspektif ekonomi, walaupun tadi sudah diuraikan ya, itu adakah perbedaan antara keadaan bahaya, darurat, krisis, dan genting? Ini pertanyaan ini sangat relevan karena sidang hari ini adalah persoalan pengujian formil, tidak masuk pada substansi. Walaupun tadi kami nangkap bahwa substansi yang diangkat itu oleh ahli berkesimpulan tidak ada situasi krisis atau genting. Ya. Mungkin dari perspektif ekonomi bisa membantu kami untuk bisa memahami makna genting, krisis, darurat dari perspektif ekonomi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Ya, silakan ahli dari pemerintah dan dari meja hakim yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmik. Pak Sekjen, ada pertanyaan tadi bagaimana... Beliau ini Dirjen. Oh, Dirjen, ya, Pak Dirjen. Ya. Sorry, maaf. Pak Dirjen, ada pertanyaan bagaimana menghindari middle income country, harusnya pertumbuhan ekonomi itu berapa? Kalau kita lihat dalam pengalaman sejarah di dunia, kebanyakan negara-negara berkembang maksimum memang tumbuhnya 6%. Negara maju justru maksimum hanya 2%. 1% itu udah prestasi negara maju, karena semua sektor ekonominya udah jalan lah. Jadi kalau kita bandingkan negara maju sama kita ya nggak tepat, karena mereka maksimum kan cuma 2%. Udah paling hebat tuh presidennya. Sementara kita 6% ini rata-rata. Nah, 6% rata-rata ini karena nggak bisa lebih tinggi, karena ada rem otomatiknya, yaitu utang. Begitu satu negara berkembang, Latin Amerika, di Asia, mau tumbuh lebih tinggi dari 6%, nggak bisa, karena utangnya udah kebanyakan. Defisit current account-nya, defisit balance of payment-nya, mau nggak mau harus di cool off, di rem. Nah, itu pengalaman umum negara-negara berkembang yang ikut saran dan solusi Bank Dunia, yang maksimum hanya 6%. Tapi dalam sejarah dunia, ada negara-negara yang bisa melawan itu, bisa tumbuh double digit di atas 10% dalam jangka yang lama, sehingga bisa jadi negara menghapuskan kemiskinan, lapangan kerja. Contohnya yang paling klasik adalah Jepang. Sehabis Perang Dunia Kedua dibom, pemerintah Jepang miskin sekali. Harusnya kan dia bangun infrastruktur, perbaiki jalan jembatan yang rusak. Pemimpin Jepang nggak mau. Yang penting anak-anak kita bisa lebih pintar, lebih cerdas, supaya suatu hari nanti mereka bisa mengalahkan Amerika. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ikeda? Dia sediakan 1 telur gratis untuk anak-anak di bawah SD.
di bawah 12 tahun. Susu. Jadi budget yang ada itu hanya buat susu sama ini. Dan memang generasi muda Jepang jauh lebih pintar. Baru setelah itu mereka fokus di infrastruktur. Jadi manusianya dulu. Karena kalau manusianya itu kurang gizi atau istilahnya stunting hari ini 20%, anak Indonesia di bawah usia sekolah, di bawah SD itu stunting 21%, itu artinya dia akan jadi beban sosial buat bangsa kita, dia nggak bisa berkembang, dia malah jadi liability buat keluarga dan bangsanya. Nah, jadi bagaimana cara negara-negara itu kemudian mereka genjot pertumbuhan ekonomi 10%. Jepang di bawah Ikeda mulainya itu bisa tumbuh ekonominya itu 12% dalam waktu 20 tahun. Sehingga akhirnya ekspornya menguasai seluruh dunia dan sebagainya. Caranya satu, dia dengan sengaja membuat mata uangnya lemah. Yen waktu itu hampir 1.000 lah atau apa, ya kan? Supaya begitu mata uangnya lemah, produk Jepang di luar negeri murah, akhirnya nguasain. Nah, demikian juga dengan Korea dan lain-lain. Bikin ekonominya sangat kompetitif, sehingga bisa tumbuh ngalahin negara barat, bisa masuk negara maju. Ini dicontek oleh Deng Xiaoping, ya, dan Perdana Menteri Zhu Rongji. Dia genjot pertumbuhan ekonomi Cina 25 tahun tumbuh 13-14%. Satu, fokus dengan ekspor, karena pasarnya lebih besar. Supaya ekspornya bisa kompetitif, bikin mata uang renminbi lebih lemah, ya kan? Sehingga barangnya laku, barang dari luar negeri jadi mahal. Itulah yang mengakibatkan dalam 25 tahun Cina mampu menghilangkan ratusan juta orang yang tadinya miskin. Ekonominya nomor 2, militernya nomor 2. Walaupun sekarang dia udah mulai anjlok lah, mulai flat ke 6%. Jadi banyak cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan tidak selalu itu dengan investasi asing dan investasi asing. Waktu saya di dalam kabinet Pak Jokowi, saya bilang, Mas tuh bolak-balik ngomong, please investasi asing, nggak ada yang masuk, Mas. Ngapain dia mau masuk ke Indonesia? Ekonominya tumbuh 5% cuman. Ya, mending dia ke Vietnam, tumbuhnya 7,5%, bahkan ke Filipina 6,5%. Jokowi tanya, gimana caranya, Mas? Mas, kita pompa dulu ekonomi nasional, kita naikin ke 6 ke 7%. Kalau kita ekonominya dengan kekuatan dalam negeri bisa naik 7%, asingnya nggak mau masuk tuh bodoh dia. Pasar kita gede, ekonominya 7%, dia nggak masuk rugi. Tapi mohon maaf, penasihat Pak Jokowi yang lain selalu asing gitu. Sampai hari ini kagak ada asing yang masuk yang gede. Ya, puluhan proyek-proyek besar di dalam refinery, ya kan, udah janji bikin ini, bikin itu, nggak ada sama sekali. Jadi memang Pak Dirjen, saya agak berbeda sedikit school of thinking-nya. Pompa dulu ekonomi nasional, banyak caranya. Paling besar kan konsumsi, setengahnya di Indonesia. Kita pompa dulu konsumsi, rakyat kita naikin konsumsinya. Karena 50% dari GDP kita itu konsumsi, begitu kita pompa, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi naik, dan lain-lain. Nah, begitu kita mencapai 7%, otomatis asing datang, kalau nggak dia bodoh gitu loh. Daripada bolak-balik, undang asing, ya kagak ada yang masuk. Jadi demikian Pak Dirjen, Pak Daniel, saya kira menarik itu tadi perbedaan antara akurat, darurat, dan bahaya. Memang itu istilah umum, tapi secara spesifik seperti saya jelaskan tadi, itu berbahaya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi negatif. Artinya apa? Pendapatan, kesejahteraan rakyat anjlok.
penerimaan pajak juga anjlok karena pertumbuhan ekonominya negatif. Ya, akhirnya penerimaan pajak turun, negara juga nggak bisa menyediakan basic public service. Itu terjadi pada tahun 60-an di kita. Nah, yang kedua adalah jika terjadi krisis moneter. Kita pernah menjelang kejatuhan Bung Karno, rupiah itu nyaris nggak ada harganya. Ya, karena inflasi tinggi sekali. Ya, karena pemerintah waktu itu, Pak Ibnu Stowo naikin harga BBM tinggi sekali, rakyat nggak punya daya beli, makanan nggak ada, ya, sehingga mata uang rupiah nggak ada harganya sama sekali. Yang HP-nya itu tolong di off-kan. Anda bawa keluar dulu. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi kita pernah mengalami menjelang kejatuhan Bung Karno, inflasi lebih dari 1000%, rupiah nggak ada harganya. Karena Gubernur Bank Sentral waktu itu, Yusuf Muda Dalam, dia sederhana. Bung Karno perlu uang buat ini itu pembangunan. Ya udah dia cetak aja rupiah. Padahal rupiah dicetak tanpa dukungan produksi, akhirnya jadi inflasi. Kemudian Pak Ibnu naikin harga BBM tinggi sekali, makanan nggak ada, akhirnya menjadi suasana gawat, bahkan krisis itu berubah jadi krisis politik, yaitu kejatuhan daripada Bung Karno. Nah, 98 itu krisis moneter. Mulainya dari konglomerat-konglomerat yang terlalu banyak utang di luar negeri. Ya, dan pemerintah pada waktu itu tidak punya datanya siapa yang meminjam, total pinjamannya di luar negeri berapa. Ya, tiba-tiba kemudian satu grup besar, Sinarmas Group, nggak mampu bayar utangnya 18 miliar dolar. Nah, dunia finansial ini sederhana, grup besar aja nggak bisa bayar utang, berarti yang lain juga nggak bisa bayar utang. Indonesia dinyatakan default, sehingga kredit card Indonesia nggak bisa dipakai, surat bank dari Indonesia nggak kepake, ya kan, nggak bisa dianggap tidak laku gitu loh. Rupiah anjlok dari tadinya 2.000, anjlok pelan-pelan ke 10.000 bahkan ke 15.000 dan seterusnya. Jadi kondisi krisis moneter yang tadinya kecil terbatas akhirnya berkembang jadi sangat besar, pengangguran naik 40%, akhirnya pemerintah bantulah supaya kredibilitas keuangan kita kembali normal dengan minjem dari IMF untuk bayarin bank-bank besar ini dengan BLBI, itu sejarahnya dan ada masalahnya. Nah, yang ketiga adalah fiskal, Mas. Jadi begitu fiskal, penerimaan pemerintah merosot, pengeluarannya dia nggak rem, dan yang ketiga kemampuan minjem dia juga berkurang karena bunganya makin tinggi. Itu banyak terjadi di Asia, di Latin Amerika. Artinya terjadi krisis fiskal. Akhirnya pemerintahnya tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya. Terjadi seperti di Lebanon beberapa bulan yang lalu. Akhirnya jadi krisis politik, pemerintahnya jatuh. Jadi antara darurat, akurat, kalau saya boleh simpulkan hanya 3 basisnya. Satu, krisis ekonomi negatif, apalagi kalau besar. Yang kedua, krisis moneter dan krisis fiskal. Yang kemudian berkembang jadi krisis-krisis yang lainnya, multikrisis, bahkan bisa jadi krisis politik. Terima kasih.